Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Afiuli Mawar Karimah dan rekan-rekan saya Agus Prastia, Bayu Samudra Harahap, Kurniadi, dan Fahmi Aryan. Oke, di pembahasan kali ini kami membahas mengenai konsep diagram UML. Langsung saja kita lihat di slide pertama, di mana saya akan membahas mengenai pengertian dari UML itu sendiri. Nah, UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelan visual yang telah dirancang khusus bagi pengembangan dan analisis sistem berorientasi objek dan desain. UML sendiri pertama kali dikembangkan oleh Grady Booth dan rekan-rekannya di pertengahan tahun 1990. Ketika kita menggunakan UML, dapat mudah membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Oke, selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai area kegunaan dari UML. Nah, UML digunakan paling efektif pada domain seperti sistem informasi perusahaan, di perbankan dan perekonomian, kemudian ada telekomunikasi, transportasi, penerbangan, perdagangan, pelayanan elektronik, pengetahuan, serta pelayanan berbasis web terdistribusi. Nah, di slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prastia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Konsep kombinasi UML. Konsep kombinasi UML ada 4, yaitu konsep data modeling atau entity relationship diagram, kedua business modeling, ketiga object modeling, keempat komponen modeling. Adapun fungsi dan tujuannya yaitu 1. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada user dan berbagai jenis pemrograman ataupun jenis rekayasa. 2. Dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, dapat membagikan model yang siap digunakan. 4. Dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dari perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. 5. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. 6. Dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Bayu Samudra Harahap. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Macam-macam bentuk UML dibagi menjadi 3 bagian, antara lain: pertama, struktur diagram. Struktur diagram adalah kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Kedua, behavior diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menjelaskan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Yang ketiga, interaction diagram, yaitu kumpulan diagram yang berfungsi untuk menjelaskan interaksi sistem dengan sistem lain maupun antara sistem pada sebuah sistem. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian utama dari UML. Pertama, view. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda,
berikut merupakan jenis view pada UML. Pertama, use case view. Kedua, logical view. Ketiga, component view. Keempat, concurrent key view. Kelima, deployment view. Bagian lain dari UML. Kedua, diagram. Diagram ini berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu. Oke, akan diajukan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadi dari kelompok 4. Saya akan meneruskan presentasi dari Saudara Bayu tentang jenis-jenis diagram. Jenis-jenis diagram terbagi menjadi 4, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang pertama, use case diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Yang kedua, activity diagram atau diagram aktivitas, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Dan yang keempat ialah class diagram. Class diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi, diagram ini dapat memberikan sebuah mengenai sistem maupun relasi-relasi terdapat pada sistem tersebut. Sekian presentasi dari saya. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Contoh kasus UML, contoh studi kasus seperti digambar. Contoh studi kasus UML pada perparkiran mobil di mana pengendara pemarkiran kendaraan dengan cara 1. Masuk, kamera ambil gambar, nomor kendaraan, lalu pengendara tekan tombol ambil karcis, lalu mesin mengeluarkan karcis. Lalu pengendara ambil karcis, kamera digital menyimpan data kendaraan di dalam database. 2. Setelah pengendara ambil karcis, lalu palang terbuka, pengendara masuk lalu parkir kendaraan. 3. Keluar, pengendara kasih karcis kepada mesin kasir atau pegawai, lalu mesin kasir atau pegawai mengecek data masuk kendaraan. Total biaya perparkiran, lalu pengendara bayar total biaya parkir. 4. Setelah parkir, pengendara bayar lalu palang terbuka dan pengendara keluar dari perparkiran. Sekian dan terima kasih, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.